Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dalam video kali ini kita akan membahas mengenai kedaruratan medis 6. Nah, untuk kedaruratan medis 6 ini ada dua pembahasan. Nah, yang pertama ada hipotermia dan yang kedua ada tenggelam. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas mengenai hipotermianya saja. Jadi disimak videonya, semoga bermanfaat. Oke, kita langsung saja pada pembahasan yang pertama, itu ada mengenai hipotermia. Nah, hipotermia ini terjadi ketika panas yang dihasilkan tubuh tidak sebanyak panas yang dikeluarkan. Nah, kondisi seperti ini membuat panas tubuh banyak hilang dan menyebabkan hipotermia. Lalu ada beberapa kondisi yang dapat menyebabkan hipotermia. Yang pertama adalah terlalu lama berada di tempat dingin. Nah, yang kedua mengenakan pakaian yang kurang tebal saat cuaca dingin. Nah, yang ketiga terlalu lama mengenakan pakaian yang basah. Nah, yang keempat ada terlalu lama di dalam air, contohnya seperti kecelakaan pada kapal. Lalu ada beberapa keadaan yang dapat memperburuk hipotermia. Nah, yang pertama ada suhu yang sangat rendah. Nah, yang kedua ada faktor angin. Yang ketiga ada air. Nah, yang keempat usia penderita. Nah, yang kelima ada kesehatan si penderita. Lalu ada penyakit yang sudah diderita oleh si penderita hipotermia atau cedera yang terjadi pada saat terjadinya hipotermia. Lalu penyalah alkohol dan penyalahgunaan obat. Dan yang terakhir adalah kurangnya asupan makanan. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis hipotermia. Nah, untuk jenis-jenis hipotermia ini dibedakan berdasarkan tingkat kecepatan hilangnya panas di dalam tubuh. Nah, untuk hipotermia ini bisa dibedakan menjadi 3. Nah, yang pertama ada hipotermia akut atau imersi yang di mana kondisi ini terjadi apabila seseorang kehilangan panas tubuh secara dan sangat cepat. Contohnya saat seseorang jatuh ke kolam yang sangat dingin. Nah, yang kedua ada hipotermia akibat kecelakaan. Nah, pada kondisi yang terlalu lemah, tubuh tidak akan mampu menghasilkan panas, sehingga orang tersebut akan jatuh pada kondisi hipotermia. Nah, yang ketiga ada hipotermia kronis, yang dimana jenis ini terjadi apabila panas tubuh menghilang secara perlahan. Kondisi ini umumnya terjadi pada lansia yang tinggal di ruangan dengan kehangatan yang kurang atau pada tunawisma yang tidur di luar ruangan. Nah, itu adalah beberapa jenis hipotermia berdasarkan tingkat hilangnya panas pada tubuh. Oke, selain itu ada gejala dan tanda nih. Nah, tentunya berbeda antara gejala dan tanda untuk hipotermia sedang dan Nah, untuk hipotermia sedang ditandai dengan yang pertama menggigil, yang kedua terasa melayang, yang ketiga pernapasan cepat tetapi nadi lambat, lalu yang ada keempat adalah gangguan penglihatan, yang kelima reaksi manik mata lambat, nah yang keenam ada menurunnya respon. Nah, sedangkan untuk hipotermia berat yang pertama adalah pernapasan sangat lambat, yang kedua denyut nadi sangat lambat, yang ketiga tidak ada respon, yang keempat manik mata melebar dan tak bereaksi, yang kelima alat gerak kaku, dan yang keenam menggigil. Nah, untuk hipotermia sedang apabila tidak segera ditangani akan berlanjut ke hipotermia berat. Nah, lalu ada hipotermia pada bayi ditandai dengan kulit yang terasa dingin dan terlihat kemerahan. Pada bayi juga terlihat diam, lemas, dan tidak mau menyusu atau makan saat bayi itu terkena hipotermia. Oke, selanjutnya ada penanganan pada hipotermia. Nah, yang pertama adalah penilaian dini dan pemeriksaan fisik. Nah, yang kedua adalah pindahkan si penderita. Nah, yang ketiga jaga jalan napas si penderita. Lalu yang keempat ganti pakaian yang basah apabila pakaian si penderita itu basah. Nah, yang kelima beri minum dan makanan bila si penderita sudah sadar. Nah, yang keempat pantau tanda vital dan rujuk ke pusat kesehatan. Nah, rawat penderita dengan hati-hati untuk penderita hipotermia dan jaga agar tetap hangat. Nah,
Saya akan menjelaskan mengenai komplikasi yang terjadi terhadap penderita hipotermia. Nah, inilah alasannya mengapa perlu segera dilakukan penanganan terhadap penderita hipotermia untuk mencegah terjadinya komplikasi bahkan sampai kematian. Nah, yang pertama komplikasi yang muncul itu adalah frostbite. Nah, frostbite ini yaitu cedera pada kulit jaringan di bawah karena membeku. Nah, untuk frostbite ini ada 3 derajat. Yang pertama ada frostbite derajat 1, derajat 2, dan derajat 3. Untuk contoh frostbite itu seperti ini. Untuk komplikasi yang kedua itu ada chilblains. Nah, untuk chilblains ini yaitu peradangan pembuluh darah kecil dan syaraf pada kulit. Artinya terjadi peradangan pada pembuluh darah kecil dan syaraf pada kulit. Nah, ini untuk gambar dari chilblains. Nah, untuk komplikasi yang ketiga itu ada transfoot. Nah, di mana transfoot ini yaitu kerusakan pembuluh darah dan syaraf akibat kaki terlalu lama terendam dalam air. Nah, ini ada beberapa contoh foto dari transfoot. Nah, untuk komplikasi yang terakhir itu ada gangrene atau kerusakan pada jaringan. Nah, kerusakan jaringan ini biasanya bagian si jaringan ini membusuk, artinya misalkan di tangan ini membusuk dan berwarna hitam. Nah, untuk bagian jaringan yang membusuk ini diharuskan diamputasi atau dipotong. Nah, sebab apa? Bila jaringan ini tidak diamputasi, nah, jaringan yang membusuk ini akan menyebar ke bagian yang jaringan yang masih bagus. Nah, jadi jaringan yang rusak ini diharuskan untuk diamputasi. Nah, ini ada beberapa foto dari gangrene. Oke, cukup sekian video kali ini mengenai kedaruratan medis 6 mengenai hipotermia. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.